wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlela, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Pendidikan Kimia di Universitas Papua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi laju reaksi di kelas 11 SMAS Bina Bangsa Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu, saya mohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan saran pada video yang telah saya buat ini. Berikut videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Oke, sekarang ketua kelas silakan pimpin doanya. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi semuanya. Oke. Siap belajar kita hari ini? Siap. Nah, kalau siap belajar, sebelum belajar dibersihkan dulu sampah-sampahnya. Berarti kayak tadi tadi? Ya. Oke, bagus. Kita absen dulu ya. Aulia ini. Hadir. Erina. Hadir. Rizky. Hadir. Oke. Untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib. Nah, silakan dipimpin dulu untuk semuanya, kita berdiri dulu. Satu nusa, bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa, keluarkan HP-nya, kita pretest. Ya, pretest, buka link di WA-nya. Udah? Udah semuanya? Oke, simpan lagi ya HP-nya. Dan sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, kita review dulu. Sebelumnya kan kita sudah pernah belajar tentang konsep laju reaksi dan teori tumbukan. Ya, Ibu mau mengingatkan kalian, ada yang tahu apa itu laju reaksi? Nah, apa laju reaksi? Laju reaksi adalah bahwasanya perubahan jumlah reaksi yang hasil reaksi pusat waktu. Nah, benar sekali apa yang dijelaskan oleh Raisya, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk Raisya. Jadi kita sudah belajar kemarin tentang konsep laju reaksi. Nah, sekarang pernah datang nggak tamu ke rumahnya? Pernah? Pernah. Kalau biasanya tamu datang dibikinkan minum nggak? Biasanya bikin minum apa? Ya, coba buka kelas poinnya. Buka kelas poin. Kalian jawab. Biasanya kalau tamunya datang, kalian kasih minum apa? Silahkan dijawab. Kodenya 92211. Biasanya jika tamu datang, kalian buatkan air minum apa? Ayo. Ada yang jawab air teh, ada yang air mineral, teh, kopi lah. Ada nanti air teh. Oke, cukup ya. Nah, jadi biasanya kalau tamu datang pasti kita
suguhkan air. Nah, air teh. Nah, biasanya kalau kita membuat air teh itu pakai air dingin atau pakai air panas? Pakai air panas. Nah, kita buktikan dulu. Mengapa pakai air panas? Ya, supaya cepat larut. Nah, kita buktikan dulu. Apakah benar yang kalian bilang kalau gula dilarutkan dalam air panas itu cepat larut daripada yang air dingin? Begitu. Sekarang kita juga bikin sirupnya. Ibu mau minta bantu, kalian perhatikan. Ada yang melarutkan gula, silahkan. Puspa, kamu larutkan gula pakai air panas dan air dingin. Tri, ibu minta tolong kamu larutkan sirup. Ya, geser sedikit. Puspa, lihatkan ke mereka. Ya, lihatkan ke mereka, anak mereka. Nah, ini air panas, yang satu air dingin. Kira-kira mana yang lebih cepat? Oke, panas. Ada mereka biar mereka kelihatan. Ada ke situ. Yang ini istri, yang ini berapa sendok? 2 sendok. Yang ini 1 sendok. Ya, bisa diamati. Yang mana dulu yang lebih cepat atau lebih kuat perubahan warnanya, Sri? Yang 2 sendok. Ya, oke, silahkan duduk, Sri. Terima kasih. Sekarang Puspa. Yang ini air apa, Puspa? Yang ini? Mana yang gulanya cepat larut, Puspa? Yang air panas. Ya, oke, silahkan duduk, Puspa. Terima kasih. Oke, jadi tanpa kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita selalu menerapkan ilmu kimia. Ya, tanpa kita sadari biasanya kalau kita buat teh untuk kamu, buat kopi untuk kamu itu pasti menggunakan air panas. Supaya apa? Supaya cepat larut. Ya, jadi itulah kegunaan dari materi kita pada hari ini, yaitu tentang faktor-faktor laju reaksi. Ya, ini tadi berpengaruh oleh faktor suhu. Kalau yang ini terhadap konsentrasi. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita itu mempelajari tentang faktor konsentrasi, luas permukaan, kemudian suhu, kemudian katalis. Ya. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama peserta didik menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, jadi nanti kalian amati, kalian menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian menganalisis pengaruh konsentrasi, pengaruh luas permukaan, pengaruh suhu, pengaruh katalis terhadap teori tumbukan yang sebelumnya sudah kita pelajari. Oke, ya. Nah, ini untuk yang kelompok pertama. Ya. Ini ada gambar teh. Yang satu isinya 2, yang satu isinya 1 teh. Ya, diamati, nanti ada di KPI-nya. Ya. Pernahkah kamu membuat teh? Nah, teh adalah salah satu minuman yang sering dibuat oleh orang Indonesia. Nah, tadi juga Ibu tanya mana yang kalian biasanya menyuguhkan air apa? Air teh. Di Indonesia banget berarti. Ini untuk yang kelompok kedua ini apa? Gula. Nah, ada gula berapa? Gula halus dan gula kasar atau gula batu. Pernah lihat gula batu? Pernah. Alhamdulillah. Ibu aja jarang melihatnya. Biasa di warung ada? Jarang ya? Oke, ini ada daging. Ada daging yang segar, ada yang busuk. Kalau yang segar di dalam kulkas, kalau yang busuk di luar. Nah, ini bikin pertanyaan dari gambar tersebut. Kemudian ini ada adonan donat atau roti. Ada yang menggunakan ragi, ada yang tanpa ragi. Nah, ini juga dibuat pertanyaannya. Sekarang kalian udah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan menghadap ke kelompoknya masing-masing. Ibu bagikan. Nah, ini
Ini adalah alat ajar, bisa materinya cari di sini. Jangan lupa tulis nama kelompok. Itu ada kelas kelompoknya. Kalau bisa tulis nama kelompoknya. Misalkan kami kelompok apa gitu, kalian kelompok apa? Kelompok bunga misalkan, ini kelompok apa gitu. Nah. Nanti kan ibu panggil di situ namanya. Silakan dibaca LKPD-nya. Kemudian kalian itu dibaca LKPD-nya, ditulis nama kelompoknya, jangan lupa kelasnya. Kemudian kalian dan ditulis nama kelompoknya. Sambil baca-baca bahan ajarnya, kemudian sambil cari di internet. Nah, itu di LKPD ada tujuan pembelajaran kita. Nah, jangan lupa mencari permasalahannya, harus bisa menjawab tujuan dari pembelajaran kita. Makanya harus dikait-kaitkan biar kena. Nih. Yang mau dipresentasikan. Kemudian nanti, ini ada pertanyaan juga dijawab ya, ada di LKPD-nya sebaliknya. Itu ada 2 pertanyaan, jangan lupa dijawab. Kemudian nanti di bagian lembar terakhir itu di LKPD juga ada, kalau yang ada hal yang perlu dicatat pas di presentasi kawannya itu dicatat. Ya, bentar ya, udah, bentar ya, udah. Ya. Kelompok apa nih? Kelompok kataris. Oke. What is that? Kalian yang ini. Nah, terus di sini. Nanti jadi ini nanti kalau misalnya ada hal yang unik gitu yang disampaikan dari kamunya, catat di sini. Nama kelompoknya di kelompok ular berusaha. Betul. Di HP, kalau tidak ada di bahan ajar, boleh cari di HP, di searching internet. Nah, di internet itu kan banyak. Nah, sambil dicari di HP kalau tidak ada. Jadi seperti biasa ya, kita ada tanya jawab. Jadi terserah siapa yang mau bertanya, terserah. Ya. Boleh. 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 Kita dari cabut undi atau mau diurutkan yang presentasi? Cabut undi ya. Oke, kita cabut undi. Tambah juga. Aman. Sebelum itu nanti sebelum presentasi nanti kita biar segar kita ice breaking dulu. Nanti begitu ibu bilang Caca, kalian bilang semangat 2 kali. Ibu bilang Ariel, kalian bilang semangat 1 kali. Ibu bilang Siti, kalian bilang semangat 3 kali. Ibu bilang Fauzi, kalian bilang semangat 4 kali.
udah selesai? Oke, sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu. Ya, bilang Ariel 1, Caca 2, Siti 3, Fauzi 4. Oke, semangat. Caca, semangat. Caca, semangat. Ariel, aduh, berarti konsentrasinya bagus nih. Fauzi, Ariel, Fauzi, oh, berarti oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Berarti ada yang salah. Oke, sekarang kita campur ini. Siapa dulu yang presentasi? Katalis. Oke, silakan kelompok katalis. Ya, silakan. Iya ya, kelompok katalis ya. Ya, silakan kelompok katalis presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok katalis membahas tentang katalis yang akan dijelaskan oleh Caca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang katalis. Dalam materi ini saya menjelaskan tentang adonan yang lebih ragi. Mengapa adonan yang menggunakan ragi lebih mengaman daripada yang tidak menggunakan ragi? Karena saat adonan ditambah ragi, maka adonan dibantu oleh ragi untuk proses pengembangan adonan. Hal ini ragi berperan sebagai katalis, yaitu zat yang membantu mempercepat laju reaksi. Apabila suatu zat ditambah katalis, maka laju reaksi akan semakin cepat. Hal ini dinamakan katalis yang dapat menurunkan energi aktivasi tanpa mengalami perubahan. Lambat sedikit biar kita jelas. Oke, ini yang keduanya adalah enzim apa yang terdapat pada ragi, yaitu protase yang dapat memecah protein, lipase yang dapat memecah lemak, Oke. Sekian dari kelompok katalis. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Yang ingin bertanya tunjuk tangan. Iya, Pak, tunjuk tangan. Oh, udah ada. Oke, silakan Indonesia. Juga saya dari kemudian bertanya, apa saja contoh katalis dalam kehidupan sehari-hari? Oke, silakan catat pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, cukup satu saja. Tutup dulu. Oke. Kami ingin cari pertanyaan yang kalian tanyakan. Oke, ya udah. Karena untuk yang pertama satu saja, silakan. Mau dicari dulu jawabannya. Oke, sambil mereka mencari, kita lanjut ke kelompok berikutnya dulu ya. Itu di pending dulu ya jawabannya. Oke, sekarang kelompok yang kedua, kelompok ular. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok ular ingin mempresentasikan tentang diskusi kami yaitu tentang teh. Kenapa TA lebih pekat dari TB? Karena teh yang lebih cepat mengandung perubahan warna dan disebabkan. Satu, karena TA lebih banyak sasetnya sehingga warna pada TA lebih pekat daripada TB. TA karena TA lebih banyak sasetnya daripada TB. Hal ini disebabkan karena konsentrasi diperbesar atau lebih besar, maka laju reaksi semakin cepat. Dimana saat konsentrasi reaksi diperbesar, maka akan lebih sering terjadi menumbuhkan sehingga laju reaksi juga semakin besar. Itu presentasi dari kelompok ular. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Saya dari kelompok Saya dari kelompok Deyo. ingin bertanya, apa zat yang terkandung dalam teh yang membuat teh berwarna merah? Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Siapa dulu nih? Caca atau Puspa? Ya, siapa? Caca dulu lah. Ya, silakan. Selain
dalam kehidupan sehari-hari, faktor konsentrasi yang kita gunakan. Ya. Untuk kelompok mereka kita tutup dulu, kita kembali ke kelompok yang tadi menjawab pertanyaan. Udah ya? Belum? Kalau belum, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Untuk berikutnya itu kelompok kalajengke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan temannya. Baik, kami dari kelompok kalajengking akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari gambar yang terdapat di LKPD. Antara kami amati di mana saya sendiri ini sebagai moderator dan akan dijelaskan oleh pemateri yang kita. Baik, langsung saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan. Satu, boneka daging simpan di tempat yang sesungguhnya benar dan satu di dalam kulkas. Oke, silakan. Soalnya apa? Tentu saja boleh. Ya, tidak boleh karena daging yang disimpan di dalam kulkas bisa bertahan hingga 4 hari. Namun, jika ingin lebih lama, Anda bisa menyimpan ke dalam freezer dan bisa bertahan antara 4 sampai 12 bulan tergantung kondisi dagingnya. Dua. Yang kedua, mengapa daging yang disimpan di lemari es bisa awet? Ya, karena saat daging berada di tempat yang suhunya rendah atau dingin, maka laju reaksi pembusukan akan lebih sulit terjadi. Saya kembali ke moderator. Oke, sekarang moderator. Terima kasih atas mereka yang mau bertanya. Oke, silakan. Caca dulu lah ya. Caca dulu baru Resya. Ada lagi tadi? Saya dari kelompok saya ingin bertanya apa bakteri Dapat membuat daging busuk. yang dapat membuat daging busuk. Mau didiskusikan dulu? Oke, silakan ditutup sebentar, moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Kami akan mendiskusikan jawabannya. Mohon ditunggu sebentar. Oke, ya. Baik, sekarang kita jawab pertanyaan apa? Kita habiskan dulu presentasi dulu lah ya, semuanya ya. Oke, silakan. Ya, silakan. Keras suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Yoyo. Saya sendiri ini sebagai moderator dan akan dijelaskan oleh materi yang ini saya share dengan Ramadhani. Oke, silakan. Terima kasih suaranya. Ayo. Setelah kami amati di LKPD, gula yang mana yang lebih cepat larut? Gula halus, karena gula halus memiliki masa permukaan bidang satu yang lebih besar daripada gula batu, sehingga semakin besar masa permukaan bidang satu, maka frekuensi penimbunan semakin tinggi. Hal ini menyebabkan adanya semakin besar. Yang kedua, mengapa orang lebih suka menggunakan gula halus daripada gula asam atau gula batu? Karena gula halus lebih mudah larut daripada gula batu, sehingga Oke, baik. Ini penjelasan dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Oke, ada. Silakan. Dari kelompok katalis ini bertanya, apakah ada perbedaan rasa gula halus dan gula batu? Apakah ada perbedaan rasa gula halus dan gula batu? Ya, ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Silakan moderator di itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Kami akan mendiskusikan jawabannya. Mohon ditunggu sebentar. Oke. Sekarang semuanya sudah selesai presentasi. Sekarang saatnya sambil didiskusikan, sambil mendengarkan kawannya menjawab dari pertanyaannya. Kalau ada yang tidak jelas, boleh disanggah. Bu, ini maksudnya ini bagaimana Bu? Ini kok begini Bu? Kalau di rumah saya itu begini. Boleh enggak? Boleh. Oke, silakan.
dari kelompok katalis dulu. Dari kelompok katalis ini menjawab ya pertanyaan kelompok ular. Apa saja contoh katalis dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh Caca? Sambil yang lain didengarkan juga ya. Demikian. Bel digunakan sebagai proses hidrogenasi minyak sawit menjadi margarin. Ragi adalah salah satu contoh katalis alami. Ragi mengandung enzim yang membantu mengubah dan mengembangkan adonan menjadi roti. Besi digunakan sebagai pembentukan amonia. Terima kasih. Oke, itu sekian jawaban dari kelompok 4 yang bertanya. Terima kasih. Ada yang ingin menanyakan? Nah, apa? Amonia. Tadi sudah ada penjelasan tentang amonia, jadi saya bertanya apa itu amonia. Amonia. Tadi kan ada penjelasan soal amonia. Apa itu dulu amonia? Oke, sebentar. Oke. Tadi kalian ada yang menyebutkannya. Ya, amonia. Oke. Ada? Oke, silakan. Silakan. Oke, kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Yoyo. Yoi. Amonia adalah senyawa kimia dengan rumusan NH3 yang merupakan salah satu indikator pencemaran udara pada bentuk kebawaan. Oke, gimana? Oke. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kaki. Jawabannya tepuk kaki. Jadi kalau misalkan ada hal yang mereka jelaskan kurang masih bingung, ditanyakan saja. Boleh, kalau lain juga boleh mau menanyakan. Oke, kita lanjut ke kelompok. Siapa tadi yang kedua? Ular. Ya, silakan. Jawab pertanyaan dari kelompok Hajinya dengan kelompok ya. Pertanyaan dari kelompok karena pertanyaannya selain teh apakah dalam kehidupan sehari-hari konsentrasi yang kita gunakan? Jawabannya adalah contohnya lagi pembuatan sirup, yang dimana pembuatan harus menggunakan lebih banyak sirup agar rasa nabarannya tetap bagus. Pertanyaan kedua dari kelompok Noyoy, apa zat yang terkandung dalam teh yang membuat teh menjadi berwarna merah? Jawabannya adalah senyawa atau zat yang berperan dalam pemberian warna pada teh ada katekin. Apa itu katekin? Katekin merupakan senyawa yang penting dalam teh karena gugus fenotipnya berfungsi bersifat antioksidan. Juga jawaban dari kelompok kami yang mengasih. Apakah ada yang menyanggah? Oke, ada yang menyanggah dari jawaban kelompoknya si ular? Tidak ada. Oke, berarti sudah tepat jawabannya. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Seperti yang sudah dijelaskan Ibu tadi secara persepsi itu ya, itu juga salah satu contoh peran konsentrasi yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tadi ada tambahan ini juga baru senyawa yang terkandung di dalam teh. Oke, kita lanjut ke kelompok siapa? Kalian yang silakan. Oke, kami dari kelompok Lelaki ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Katalis dan kelompok Yoyo. Ya, bagaimana cara penyimpanan lagu yang tepat? 1. Jangan dicuci. 2. Potong lagu sesuai takaran. 3. Ruang penyimpanan harus bersih. 4. Gunakan wadah kedap udara. 5. Berpusat pada freezer. Apa nama bakteri yang dapat membuat daging membusuk? Streptococcus, grup A Aeromonas, Hydrophila, Staphylococcus aureus. Ya, itu contoh bakterinya. Oke, gimana kelompok yang menyanggah? Oke, kalau tidak ada, udah dijawab semuanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok
lebih baik ya jawabannya. Jadi tadi ada menjelaskan bagaimana cara penyimpanan daging yang baik dan benar. Oh, dicatat cara-caranya. Itu ilmu baru untuk kita semuanya. Oke, terus yang terakhir, silakan. Kami dari kelompok Yoyo ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Katalis. Pertanyaan dari kelompok Katalis ini adalah apakah ada perbedaan rasa gula halus dan gula batu? Jawabannya adalah gula batu memiliki bentuk dan cita rasa yang berbeda dengan gula pasir. Seperti namanya, gula batu berbentuk kristal dan keras, sementara gula pasir seperti pasir. Cita rasa gula pasir lebih manis ketimbang gula batu. Sebab itu, tak jarang ada yang beranggapan gula batu lebih aman untuk kesehatan ketimbang gula pasir. Sekian dari apakah ada yang menyangka? Ada yang ingin menyanggah? Oke. Tepuk tangan dulu untuk bagus sekali. Ibu jelaskan, perhatikan dulu ke depan. Ya, kalian simak. Oke, kita sudah mempelajari tadi faktor-faktor laju reaksi. Ada konsentrasi, ada apa lagi? Luas permukaan, apa lagi? Suhu, apa lagi? Katalisnya. Sekarang yang pertama yang dijelaskan tentang konsentrasi. Jadi ada perlakuan mana yang lebih cepat larut. Ini konsentrasinya 1 molar, ini yang 2 molar. Oke, jadi begitu dimasukkan yang konsentrasinya yang 2 molar itu lebih cepat bereaksi daripada yang 1 molar. Ya, karena konsentrasi itu mempengaruhi laju reaksi, di mana kalau konsentrasinya diperbesar maka laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, hal itu disebabkan oleh tumbukannya juga semakin efektif. Jadi itu salah satu faktor konsentrasi. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa konsentrasi banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi membuat sirup, harus lebih banyak sirupnya. Kemudian luas permukaan. Ya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa luas permukaan itu jika luas permukaan bidang sentuhnya semakin besar, maka laju reaksi juga semakin cepat. Ya, contohnya misalkan kalau orang buat pecel, ya itu pasti kacangnya dihaluskan supaya kalau dikasih air dia akan mudah bereaksi dengan yang lain. Coba kalau kacangnya tidak dihaluskan, keras pecelnya kan? Kemudian suhu. Ya, kalau suhunya panas, laju reaksinya semakin cepat. Hal itu juga berpengaruh oleh tumbukannya. Kalau suhu panas, suhu dinaikkan, tumbukannya semakin banyak atau tumbukannya jadi efektif. Kemudian katalis. Ya, katalis juga dia berperan sebagai membantu mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Ya. Oke, ada yang ingin bertanya dari pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan. Saya Bu. Oke, selanjutnya. Tadi kan Ibu bertanya tentang katalis. Ya. Di dalam tubuh kita itu ada katalisnya nggak Bu? Oke, baik. Ada yang ingin menjawab? Yang lain? Apakah dalam tubuh kita itu ada katalis? Ada. Contohnya apa? Enzim. Ya, enzim itu membantu mempercepat metabolisme di dalam tubuh. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Sekarang tidak ada lagi yang ingin bertanya.
Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Ayo, kesimpulan. Ya, Caca. Ada lagi yang ingin menambahkan lagi? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi, laju permukaan, suhu, dan katalis. Tadi saya kan menjelaskan tentang katalis. Jadi katalis adalah zat yang membantu mempercepat reaksi, tetapi tidak terjadi perubahan. oke. Ada yang udah? Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, silakan berdiri. Jika konsentrasi, suhu, luas permukaan tidak membesar, maka laju reaksi semakin cepat dan jika katalis bertambah, maka laju reaksi juga besar. Oke, selamat tepuk tangan dulu untuk yang dengar sekali ya, itu berpengaruh semuanya terhadap tumbuhan efektif ya. Jadi laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Oke, sekarang kita tunjuk kelompok yang terbaik. Oke, karena tadi kelompok katalis telah menambahkan jawaban dari kelompok jadi Ibu menilai kelompok katalis menjadi kelompok yang terbaik. Kelompok katalis nanti kelompok yang lain juga bagus-bagus. Nah, semoga nanti pembelajaran kita semakin aktif. Oke. Nah, seperti biasa dikemaskan dulu, LKPD-nya dikumpulkan sini. Oke, silakan dibuka HP-nya. Duduk di posisi duduk ada sini. Duduk ada sini, tidak ada nanti kita proses. Silakan dibuka HP-nya. Ibu kasih waktu untuk proses mulai dari sekarang. Oke, udah? Udah, Bu. Oke, simpan dulu HP-nya. Ya. Oke, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaatnya untuk kita semua. Oke, sebelumnya Ibu kasih tugas dulu. Untuk minggu depan kalian pelajari tentang kesetimbangan kimia. Ada yang tahu kesetimbangan kimia itu apa? Belum ada. Ya, kesetimbangan kimia coba sekarang. Kelihatan? Atau keseimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang sama. Nah, itu yang akan kita pelajari untuk minggu depan. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian dan partisipasinya. Semoga pembelajaran kita bermanfaat untuk Ibu dan juga kalian tentunya. Oke. Baik, sebelum kita pulang, ketua kelas pimpin doa dulu. Silahkan. Marilah teman-teman kita berdoa untuk agama yang percaya manusia yang berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih juga semuanya. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.